Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, lebih dahulu Pak Guru ingin mengecek kesiapan kalian dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang pertama, apakah kalian sudah sarapan pagi ini? Nah, minimal harus sarapan ya. Kalaupun belum, usahakan sarapan pagi. Biar nanti kita bisa fokus untuk menerima pelajaran dan menerimanya dengan energik. Paham? Ya. Nah, untuk kesiapan selanjutnya, bisa kalian periksa kolong mejanya dari sampah-sampah, kemudian meja yang bengkok diluruskan. Silakan periksa sampahnya anak. Kalaupun ada sampahnya bisa dibuang ke belakang ya. Buang ke belakang langsung. Ya. Halaman panjang iya. Ya. Terima kasih karena telah membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk mejanya silakan diluruskan ya. Mejanya silakan diluruskan. Di situ siapa yang duduk di situ? Army, Pak. Nggak ada, bisa pindah ke sana anaknya. Ya. Ya. Baiklah. Perhatikan semuanya, karena tadi kita sudah membersihkan ruang kelas dari sampah, kemudian meja dan bangku sudah kita rapikan. Karena dalam proses belajar mengajar, kalau kita belajar dalam keadaan kotor, dalam keadaan yang kurang rapi, itu tidak akan membuat kita menerima materi maupun pelajaran itu dengan khusyuk, dengan penuh keikhlasan dan lain sebagainya. Karena ada lingkungan yang kotor itu tidak kondusif untuk tempat belajar dan mengajar. Paham? Paham. Ya. Sebelum itu, Pak Guru mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas karena telah memimpin doa. Karena kalau kita tidak berdoa sebelum belajar, maka kita tidak akan menerima pelajaran dengan khusyuk tanpa adanya ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itulah pentingnya kita melakukan doa. Nah, sebelum itu Pak Guru ingin bertanya, apakah sudah membawa buku paket PPKN semuanya? Ya. Sebelum belajar, Pak Guru akan melakukan esensi ya. Sekarang tanggal 29. Kebiasaan. Ya. Adelsa Okta Ati Safitri. Sakit.
Ahmad Subaidi. Izin kemana dia? Oh, kamar mandi. Alvan Effendi. Oh, siap. Anas Wijaya. Tanpa keterangan. Alfa. Anissa Maulida. Izin ke? Oh ya. Armi Hindri Oktarianingsi. Tanpa keterangan. Asril Sarim. Tanpa keterangan juga, Pak. Wah, banyak yang tanpa keterangan ya. Aulia Dwi Yulianti. Saya, Pak. Hadir. Hadir. Ceria Kamelia. Cici Anggraini. Deti Sajuantari. Elsa Silsilia Putri. Elvina Zulfiana. Endang Kurniawati. Eril Ariansa. Tanpa keterangan. Ferli Febriansa. Jordan Syahdani Ramadan. Meisa. Naisla Salsa Amanda. Masya Allah, semangat. Meisa ya. Nindi Esviana. Hadir ya. Paras Nur Hidayatul Aulia. Hadir, Pak. Sorry. Paras Ayu Cantik Jelita. Prasasti. Hadir, Pak. Putri Yasmin. Hadir, Pak. Rana Kirana. Hadir, Pak Guru. Randy Saputra. Risdayanti. Rizka Firdaini. Hadir, Pak Guru. Rizka Nindya Ferdani. Rofila Rifda Aulia. Hadir, Pak Guru. Sari Puji Astuti. Izin, Pak. OSIS. Suharis. Izin. Tiara Febriani. Yandi Wahyudi. Yoga. Oh ya. Baiklah. Lumayan banyak yang izin dan tidak masuk untuk hari ini ya. Semoga untuk lain kali kita bisa hadir sepenuhnya. Sebelum itu, Pak Guru ingatkan kembali bahwa kita akan melaksanakan pembelajaran dengan materi terkait dengan dampak iptek terhadap NKRI. Nah, sebelum itu Pak Guru ingatkan bahwa kita sebagai siswa harus rajin-rajin untuk belajar. Karena ingat, kita tujuannya belajar itu supaya kita dapat meraih masa depan. Kita tidak akan dapat meraih apa yang kita cita-citakan kalau kita malas untuk belajar. Setuju? Setuju. Ya. Maka dari itu, kita sebagai siswa harus tidak putus asa dalam menuntut ilmu dan tidak pernah putus asa dalam mengerjakan sesuatu. Ingat, sesuatu yang kita kerjakan dengan penuh keikhlasan dan penuh tanggung jawab akan berbuah manis pada akhirnya nanti. Paham? Paham. Ya. Sebelumnya Pak Guru akan melaksanakan penilaian pembelajaran PPKN dengan beberapa metode penilaian. Yang pertama, Pak Guru akan melakukan penilaian sikap, di mana penilaian sikap yang akan Pak Guru lakukan yaitu ketika kalian bertutur kata dengan teman kalian, teman sebangku dan teman sebaya, itu kalian menggunakan tutur kata yang baik. Tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kurang sopan. Begitu pula dengan gurunya. Jika ingin bertanya, meminta dan lain sebagainya, itu menggunakan bahasa yang sopan. Tidak menggunakan bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa yang kurang etis. Untuk penilaian sikap. Dan tidak mengganggu teman, tidak jahil, tidak membuli teman dan lain sebagainya. Itu merupakan penilaian sikap. Dan yang kedua, itu nanti Pak Guru akan melakukan penilaian spiritual. Ingat, dalam pembelajaran PPKN itu ada dua penilaian khusus. Sikap sosial dan sikap spiritual. Nah, untuk spiritualnya ketika seperti tadi ketua kelas meminta kalian untuk berdoa.
Nah, apakah kalian berdoa dengan sungguh-sungguh atau tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh ketua kelas? Nah, itu salah satu penilaian spiritual. Dan yang kedua, nanti ketika mungkin waktunya azan dan lain sebagainya, kalian pergi ke musola untuk melaksanakan ibadah. Itu juga merupakan penilaian untuk penilaian spiritual dalam pembelajaran PPKN. Paham? Nah, untuk yang selanjutnya ada yang namanya penilaian pengetahuan. Nah, untuk penilaian pengetahuan, nanti yang akan dinilai adalah bagaimana pengetahuan kalian dalam melaksanakan proses belajar. Apakah kalian itu sering membuat pertanyaan kah? Ataukah kalian itu ketika ada teman yang bertanya bisa membantu untuk menjawab kah? Dan bagaimana sikap kalian dalam mengerjakan tugas, apakah tugasnya dikerjakan atau tidak, dan lain sebagainya. Itu merupakan proses penilaian pengetahuan. Dan yang terakhir, itu adalah yang namanya penilaian keterampilan. Untuk penilaian keterampilan, nanti yang akan dinilai adalah bagaimana cara kalian dalam melaksanakan diskusi kelompok. Apakah kalian serius dalam mengerjakan diskusi kelompok, ataukah kalian hanya main-main? Ataukah di situ hanya kalian numpang nama di kelompoknya, tidak mengerjakan apa-apa, maupun hal yang lainnya. Dan yang kedua, itu bagaimana dalam kalian membuat dan menyusun pertanyaan dalam kelompok. Apakah itu pertanyaannya bersifat kritis atau enggak? Ada keseriusannya? Apakah kalian tidak berbicara hal-hal yang lain atau dan lain sebagainya? Itu merupakan penilaian keterampilan. Untuk proses penilaiannya kalian paham? Paham. Ya. Itu penilaiannya. Mohon diingat untuk proses penilaiannya. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut ke materi, Pak Guru ingin mengucapkan selamat karena kita akan melaksanakan proses pembelajaran yang baru. Dengan judul apa? Ya, tadi. Iptek terhadap NKRI. Ya, pengaruh iptek terhadap NKRI. Nah, dalam proses belajar mengajar ini, nanti Pak Guru akan memaparkan apa yang akan menjadi KI dan KD dalam pembelajaran kita, maupun apa yang menjadi tujuan pembelajaran dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Nah, untuk yang pertama, Pak Guru ingatkan kembali, nanti dalam proses belajar mengajar, Pak Guru akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, dalam 5 kelompok. Nah, nanti dalam kelompoknya, Pak Guru akan meminta kalian untuk membaca bukunya, buku paket yang ada di kalian masing-masing. Kemudian di situ nanti Pak Guru harapkan kalian setelah membacanya, kalian membuat beberapa pertanyaan terkait dengan wacana yang kalian baca. Nah, untuk pertanyaannya nanti kalian buat sebanyak-banyaknya. Kemudian kalian pilih pertanyaan itu mana yang kalian mau cari hipotesis terkait dengan jawaban dari pertanyaannya. Kemudian nanti ada beberapa kelompok yang akan mempresentasikannya. Itu yang menjadi penilaian dan proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Nah, untuk itu untuk materi kita pengaruh iptek terhadap NKRI itu terdapat 2 subbab pembelajaran yang akan kita lakukan. Itu subbab A, itu nanti kita akan belajar terkait dengan mengidentifikasi pengaruh positif dan negatif iptek terhadap NKRI. Dan untuk yang kedua, nanti kalian diminta untuk mempraktikkan atau mencari solusi dan menyikapi bagaimana cara untuk menyikapi pengaruh iptek terhadap NKRI dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti dalam pembelajaran kita kali ini, Pak Guru harapkan nanti kalian bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Minimal nanti dengan kita belajar ini, manfaatnya kalian sudah tidak lagi memanfaatkan iptek itu untuk hal-hal yang tidak berguna, melainkan untuk dunia pendidikan, belajar, mencari informasi yang berguna, dan lain sebagainya. Paham? Paham. Ya. Sebelum itu, Pak Guru akan sedikit menampilkan PowerPoint terkait dengan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Coba perhatikan di depan ya. Ya, itu untuk judul kita pada pagi hari ini.
yaitu pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek. Ya. Baiklah, coba lihat tayangan PowerPoint di depan. Nah, untuk KD-nya, yang pertama yaitu KD 3.3. Bisa kalian bantu Pak Guru untuk membacakannya? Bisa. Ya, untuk 3.3 apa bahasanya? Nah, untuk KD 4.3. Iya. Setelah kita memahami KD-nya, nanti Pak Guru harapkan untuk tujuan pembelajarannya, Pak Guru harapkan melalui kegiatan ini kalian dapat menyikapi dan bertanggung jawab dalam menghadapi kemajuan iptek dalam NKRI. Kemudian nanti untuk tujuan selanjutnya kalian dapat mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan tepat. Kemudian kalian dapat mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan penuh tanggung jawab. Paham? Ya, Pak Guru harapkan nanti dengan tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran ini, kalian dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, sebelum memulai pelajaran, Pak Guru ingin membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, untuk kelompoknya, kelompok 1, nanti Pak Guru harapkan kalian langsung duduk berdasarkan nama-nama kelompok yang Pak Guru bagikan ya. Ya. Kelompok 1, Adelsa, kemudian Alvan, Armi, Aulia. Sudah berapa itu? 4. Ya. 6, harus 6. Kemudian, tar dulu Pak Guru lihat dulu. Siapa ya? Rana Kirana, kemudian ada Randy Saputra. Kemudian untuk kelompok 2, Ahmad Subaidi sudah tadi? Belum. Sudah? Sudah. Berarti Anas Wijaya. Kemudian Asil Sarim. Ceria. Cici Anggraini. Jordan. Sama Endang. Sudah? Untuk kelompok selanjutnya itu atas nama Aulia Dwi Yulianti, Deti Sajuantari, Elvina, Elsa, kemudian Eril. Sudah berapa itu? 3 apa 4? 5. Terakhir Yoga. Ya, baru 3 kelompok. Tinggal 2 kelompok lagi ya. Endang. Sudah Endang, Pak. Oh, kamu Endang. Sorry. Nur Hidayatul Aulia. Risdayanti. Rizka Firdaeni. Kemudian Suharis. Sama Yandi Wahyudi. Nah, untuk sisanya itu langsung menuju kelompok yang belum disebutkan namanya. Paham? Ya.
Jadi Pak Guru harapkan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan dibentuk kelompoknya. Ya. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Sudah ya? Ya. Karena tadi banyak teman-teman yang juga tidak masuk, jadi kelompoknya sedikit berkurang. Ya, Pak Guru ingatkan kembali untuk tugas kelompok yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, seperti yang Pak Guru informasikan di awal pembelajaran tadi, bahwa nanti kalian akan dituntun untuk membaca buku paketnya terkait dengan materi pengaruh positif dan negatif dalam kemajuan iptek terhadap NKRI. Nah, setelah kalian membaca itu, nanti kalian diharuskan untuk membuat beberapa pertanyaan, sebanyak mungkin pertanyaan terkait dengan materi itu. Paham? Nah, setelah kalian mengidentifikasi berbagai macam pertanyaan, nanti kalian akan memilih salah satu atau enggak dua atau enggak tiga pertanyaan untuk kalian lebih lebih mendalam dalam mencari literaturnya dan lain sebagainya dalam berbagai referensi terkait dengan pertanyaan itu. Apa sih yang menyebabkan itu, kemudian bagaimanakah solusinya dan lain sebagainya. Itu nanti kalian cari di berbagai sumber. Nah, setelah itu, setelah kalian mencari literaturnya dalam berbagai referensi, nanti tiap kelompok Pak Guru harapkan untuk dapat mempresentasikan apa yang menjadi permasalahan yang kalian pilih dan kalian cari referensinya tersebut. Iya, bisa nanti 2-3, bisa semuanya kalau waktu nanti memungkinkan. Paham? Nah, setelah itu kalaupun ada waktu nanti, bisa kalian kelompok yang lain juga bisa memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan kelompok yang melakukan presentasi. Intinya nanti kita akan mengeluarkan statement kita terkait dengan masalah apa saja yang kita hadapi dan kita ambil. Semuanya paham terkait dengan tugas kelompoknya? Paham. Ya, baiklah. Untuk mengawali pembelajaran, silakan dibuka semua buku paketnya pada halaman 65 bab 3. Karena bukunya sudah dibuka, sebelum itu Pak Guru ingin sedikit melakukan penyegaran. Sebelum ke topik permasalahan dan ke diskusi kita, ada yang tahu apa itu iptek? Ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian contoh dari iptek itu apa? Televisi. Kemudian HP. Terus laptop, komputer. Ini proyektor. Kemudian ini apa ini?
kipas angin. Nah, itu kulkas. Pokoknya banyak teknologi yang ada di mesin cuci juga ya. Pokoknya banyak teknologi yang ada di sekitar kita. Ya, minimal kalian tahu. Nah, terus untuk alat-alat yang tadi yang kalian sebutkan, kira-kira paham apa fungsinya buat kita? Kira-kira apa? Televisi buat nonton. Mendapatkan informasi. Ya, kulkas untuk mendinginkan air, menyimpan bahan makanan. Kipas angin menyejukkan. Ya, proyektor untuk pelajaran PPKN atau menampilkan bahan tayang. Oh ya, intinya kalian paham ya, apa yang dimaksud dengan iptek itu apa, kemudian contoh-contoh ipteknya itu seperti apa, kalian paham. Nah, nanti untuk di diskusinya itu, nanti kalian setelah mengetahui itu, nanti kalian melihat dampak positifnya itu bukan secara umum, melainkan nanti kalian usahakan untuk bisa menyebutkan dampak positif maupun dampak negatifnya itu dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang politik, kemudian bidang ekonomi, kemudian bidang sosial, kemudian bidang pertahanan dan keamanan. Paham? Oke, nanti intinya kalian cari permasalahannya dalam berbagai bidang tersebut, bukan dalam bentuk yang sifatnya umum. Oke? Ya, silakan membaca bukunya. Pak Guru kasih 5 menit, nanti kalian buat beberapa pertanyaan sebanyak mungkin lah. Nanti pilih salah satu pertanyaan untuk kalian lakukan diskusi dan presentasi. Silakan berdiskusi kelompok. Ingat, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, dalam berdiskusi kelompok, Pak Guru akan melakukan beberapa penilaian keseriusan kalian, cara kalian membuat pertanyaan dan lain sebagainya. Jadi usahakan serius ya. Ya, pilih beberapa bidangnya itu. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti dari tugas kelompok yang Pak Guru berikan, bisa tanya ke Pak Guru. Ya, kalian hanya membuat pertanyaan dulu. Setelah kalian membuat pertanyaan, ya, sebelum itu, kebetulan kemarin itu Pak Guru sudah meminta izin kepada kepala sekolah untuk kalian bisa membawa HP, supaya nanti kalian bisa mencari berbagai referensi dari permasalahan yang akan kalian angkat. Jadi kepada siswa-siswi yang sudah diberikan izin untuk membawa HP, untuk mengambil HP-nya di meja Pak Guru di depan. Silakan untuk mengambil HP-nya. Ayo anak, yang punya HP, silakan HP-nya diambil. Nanti kalian bisa melihat referensinya di Google, di dalam HP-nya masing-masing. Eki. Ya, langsung dicari referensinya ya di dalam HP-nya masing-masing. Jangan lupa diskusinya dengan serius dan penuh tanggung jawab. Carilah beberapa permasalahan yang terjadi dalam berbagai bidang itu terkait dengan iptek. Untuk itu niatnya mengambil yang masalah apa anaknya? Bidang apa? Ini kan ada berbagai bidang ini. Bidang ekonomi. Oh ya. Nah, nanti kalian fokusnya buat dulu pertanyaannya, kemudian cari di bidang itu. Nanti kalau ada pun temennya yang presentasi, bisa kalian buat pertanyaan juga toh. Jangan ditutup. Nanti kelihatan.
Syuting masing-masing kelompok. Syuting. Bukunya Mana kampus? Kita enggak anak kampus ya. ya, sembari kalian mencari di sumbernya di HP-nya masing-masing, ini juga ada sedikit bahan bacaan dan sumber yang bisa kalian cari. Pak Guru bagikan tiap kelompok ya. Ini kebetulan ada media cetak berupa koran dan majalah. Siapa tahu di sini nanti ada beberapa masalah yang bisa kalian angkat. Amin dah, sudah dah baca. Ya. Kita dan Hah? kita dan nanti Pak. Buat kita. Kenapa? Orangnya ini diambil lagi. Diambil lagi? Punya perpus. Ini ya, sumber bacaan tambahan. Siapa tahu di sini ada beberapa kasus yang bisa kalian angkat. Tabe. Tabe. Merdeka tanpa narkoba. Satu lagi ini. Nah, ada Puan Maharani. Saya di bidang sosial. Ya. Bisa toh? Ya? Kita nanya ke Pake. Nanya apa? Pertanyaan. Pertanyaannya kalian bikin sendiri. Setelah kalian membuat beberapa pertanyaan, kalian tentukan kira-kira pertanyaan yang mana atau masalah yang mana yang nanti mau diangkat. Nah, itu kalian cari di sumbernya kan sudah ada HP-nya itu. Kalian searching, kira-kira permasalahan yang kalian angkat ini penyebabnya apa? Begitu, dampaknya apa? Iya toh. Nah, nanti kalian yang cari sendiri toh di referensinya itu, hipotesisnya itu kira-kira ini kenapa ya? Begitu. Kira-kira kenapa ya dan lain sebagainya. Nah, nanti dipresentasikan. Nanti cara presentasinya di sini kami mengangkat masalah ini. Adapun penyebabnya dari referensi yang kami cari adalah ini. Paham toh? Nanti presentasinya kita maju di depan aja ya. Musim gabah. Musim apa? Gabah. Gabah. Nah, bisa juga itu kaitkan dengan iptek. Gabah sekarang itu sudah ada mengaitkan iptek itu. Itu kayaknya berkaitan tapi kan bukan ekonomi itu Pak. Iya sih, maksudnya berkaitan juga dengan iptek. Kadang ada sekarang kan yang pertanian itu dipermudah dengan adanya mesin pemotong padi. Ya toh, sudah enggak memakai tenaga manusia. Dampak positif. Ngambil Kita tuh mau yang relate sesuai iptek itu gitu. It is true, I mean, kalau yang memutar padi itu berkaitan dengan iptek, tapi ya kata saya tadi micro billions. Iya, itu terserah kalian pilihnya. Enggak, itu tadi Pak Guru hanya sekedar mencontohkan. Masih ada kaitan. Kebetulan kan pembahasannya gabung. Cek lagi Pak, mau video kan? Iya. Minimal searching. Oh, Ini pas itu sudah buka Google. kenapa? Udah bisa Pak habis penyemparannya kan? Saya sudah buka. Iya. Takut kan temennya yang kan
Google-nya. Oke. Cari-cari dah, searching. Dilihat sama adik. Ya kamu tuh kalau Kita dikasih sama ke Google Pak, katanya ya kayak gitu nggak boleh ke Google dengan otak sendiri ya. Biar Terang. Nyaman terang ini. Sudah dapat beberapa permasalahan? Tiap kelompok ini sudah dapat beberapa permasalahan? Sudah? Sudah ya? oh bahkan kita lebih ini cara Mana? Hubungi kami itu kepolisian itu. Jangan mau dihubungi. Jangan tuh. amanan ya Pak. bilang ke dia aja Pak. Nah, ini juga toh SP Sumbawa perjuangkan keadilan gender dan hak PBM. BBM apa? Itu apa? Tuh ibu bukan matahari dikecuali bukan kita. Ada di besar. Nih Menteri Pertanian panen 1000 ekor pedet di NTB. Nah, itu kan salah satu juga fungsi iptek toh. Dengan adanya ini toh kita bisa tahu bahwa menteri ini sedang melakukan panen ini di sini. Pedet. Nggak tahu itu sejenis unggas mungkin. Anaknya. Ini kan dibuat pertanyaan-pertanyaan gitu. Ya, dibuat carilah sebanyak mungkin pertanyaan. Tentang bilangnya kan gitu. Misalnya Ya. ada buat tentang bilangnya kan. Terus pilih salah satu dari pertanyaannya itu, kemudian kalian nanti cari apa yang menjadi referensinya, kira-kira hipotesis dugaannya terkait dengan masalah yang kalian ambil itu, kira-kira penyebabnya nanti apa, ya mungkin solusinya dan lain sebagainya. Atau enggak, anggaplah kan nanti kalian cari bidang apa dari segi positifnya, dampak positifnya, kira-kira kenapa sih di iptek itu bisa memberikan dampak positif seperti ini. Nah, nanti kalian cari itu dalam referensinya di Google itu, karena alasannya ini memperkuat dugaan kalian itu. Mungkin kalian hanya menduga karena ini, nah diperkuat dengan itu, betul nggak bahwa penyebabnya itu adalah ini. Nah, begitu. Paham kan? Ya.
Sama-sama. Nah, memang harus perbanyak minum air putih toh biar sehat. Biar semangat belajar juga, biar ndak dehidrasi. Kopi langsung anu Pak. Ini tuh jangan ambil sendiri korannya, kasih dia. Baca toh. Minimal di berbagai referensi, ndak cuma di buku. Kayak Indonesia Maju. Ya, sesuaikan dengan temanya di bidang apa kalian kalau mau ambil. Itu radar Tambora. Nah, ini 3 kades dipecat yang bidang politik. Kenapa? Ini Pak ditebas ini Pak. Ditebas? Ya, saya Jordan. Mana coba lihat. Saya tebas orang. Oh iya. Johan. Tejo. Abi. Apa sih ini yang dikelilingin di ruang? Cari toh di Google itu. Wah, Pak Guru kira hewan tadi padahal dewan. Salah Pak Guru lihat. Kirain hewan. Ya. Iya. Tadi itu untuk bahan bacaannya Pak Guru pinjam di perpustakaan. Dia coret Pak. Biar sih. Cuma coret Tuan Maharani aja Pak. Iya sih. Oh, ditulis itu Pak. Nggak apa-apa dicoret juga kan. Nanti Pak Guru kasih tahu di perpustakaannya. Asal jangan disobek. Disobek beli kembali. Mau dimakan sama dia. Nah, jangan tuh bawa pulang. Ya. Misalnya semua bidang kita pertaruhan. Bisa. Pokoknya nanti kalaupun masih bingung dengan apa yang dipresentasikan kan nanti ada teman-teman yang presentasi duluan toh. Bisa pertanyaan juga ada teman-temannya yang presentasi nanti bertanya. Bisa? Kita disuruh buat pertanyaan. Mm-mm. Mungkin. Nah, pertanyaan itu kapan deh kita Ya? pertanyaannya kapan deh kita utarakan? Nanti tuh ketika mereka selesai presentasi langsung ditanya apakah ada yang ingin bertanya ya tanya tuh. Atau enggak kalau mau di tengah-tengah juga. Berdiri sini untuk Iya sih. Sesuai dengan tata tertib dalam melakukan presentasi dan bertanya toh. Wah, itu ya Pak Guru ingatkan, jangan lupa nanti kelompoknya yel-yel. Seperti biasa yel-yel yang meriah. Apa-apa dah yel-yelnya itu yang penting meriah.
Nah, itu kan banyak masalahnya itu. Coba lihat. Mana lagi satunya? Wow. Tejo. Nah, tunung tejo. Nah, ini kan mengapa para remaja Indonesia cenderung begitu rentan terhadap tren? Nah, bagus itu pertanyaannya. Nah, ini tuh. Tapi tidak dipakai untuk Dia yel-yel, Yel mau kayak kemarin jam 12.00. Wah, sate mule. datang pagi yel-yel gitu. Nah, ingat sih Pak Guru sate mule itu. Ya. Panjang-panjang tuh ngerasa materinya apa apa? Dapat apa? Lebih bagus itu. Biar enak kan, lebih banyak itu juga lebih bagus referensi yang dicari. Sampai jam 12 kan. Nah, lihat. Nanti dimaklum sih juga. Ini di depan sekali-sekali. Kan kemarin di bangku terus. tapi makanya kalau saya ini kita putih. Sreamu. Sreato. Kirain serius ya tadi. Semua kelompok. Nggak apa-apa sih, nggak ditulis juga. Bisa nanti pas presentasinya sembari membaca di HP. Iya toh, kan itu referensi yang diambil kan. Kan memang kita cari di Google biar nggak capek 2 kali. Tapi ditulis juga nggak apa-apa biar temennya yang baca. Satunya pegang HP, satunya ada. Bisa anaknya siapkan dulu kursinya di depan ini. Ya, baiklah. Karena kita sudah selesai waktunya untuk diskusi, ada kelompok yang ingin presentasi duluan, silakan. Ya, silakan. Maju ke depan, Nake.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Ladies and Gentlemen. Wah, Masya Allah. Ya, silakan dimulai. Yang lainnya perhatikan ya. Baik teman-teman sekalian, minta perhatiannya. Di sini saya sebagai moderatornya. Di sini akan berlangsung presentasi kami mengenai penggunaan media sosial sebagai salah satu contoh penggunaan iptek bagi para remaja. Di sini saya selaku moderator dan dengan rekan-rekan kerja saya yang pertama, Mesya Fujiandara, Rana Kirana, Rizka Firdaini, Elvina Zulfiana. Ya. Baik, saya mulai saja teman-teman. Di sini akan berlangsung presentasi. Yang pertama hasil presentasi kami, kemudian yang kedua nanti adalah membuka sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Yang akan menutupnya nanti adalah Yandi Wahyudi. Baik, saya mulai saja. Yang pertama akan dibuka oleh Rizka Firdaini. Ya, kalian ngambilnya secara umum. penggunaan sosial media sebagai salah satu contoh penggunaan iptek bagi para remaja. Dampak positif: 1. Mendapatkan informasi. 2. Wawasan bertambah luas. 3. Memudahkan berkomunikasi. 4. Mendapatkan teman yang lebih. 6. Di selebgram. TikTokers. Dampak negatif: 1. Membuat mata merah atau minus. 2. Menonton video yang tidak pantas. 3. Membuat hubungan antara orang tua dan anak menjadi renggang. 4. Mengurangi konsentrasi. 5. Tidak bisa berpikir kritis karena mengandalkan Google. 6. Banyak membuang waktu dan uang untuk menonton tren. 7. Membuat diri sendiri menjadi insecure. Baik, memang di sini kami hanya sedikit mempresentasikan, jadi hanya ada pengaruhnya saja, ada dampak negatif dan positifnya saja bagi para remaja. Setelah itu, dari apa yang teman-teman saya bacakan, saya harap menimbulkan pertanyaan yang memang berkaitan dengan tema kami. Dan sekarang waktunya saya membuka sesi tanya jawab untuk kelompok. Ada yang ingin bertanya terkait dengan apa yang dipresentasikan oleh temannya? Ya. Nama dulu, nak. Nama dulu. Nama, nak, ya. Jangan lupa. Nama, kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Nama saya Rizdayanti. Bagaimana meminimalisir pengaruh negatif yang terjadi? Baik. Oh ya. Pertanyaannya adalah bagaimana meminimalisir dampak negatif yang terjadi. Pertanyaan tersebut nanti akan dijawab oleh Elvina Zulfiana. Bisa juga seperti itu. Diam. Solusi untuk mengurangi bermain media sosial: 1. Mengurangi waktu untuk bermain meluangkan waktu untuk keluarga. 3.
Hai Besti, apa kalian ada yang ingin bertanya? Ya. Ya. Kalaupun nanti tidak ada yang bertanya, mungkin bisa kita beralih di kelompok yang lain ya. Ya. Ada? Ada yang ingin bertanya? Baiklah. Guys, ada yang masih bertanya? Baiklah, kalau kelompok yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh kelompok temannya yang di depan. Ada pertanyaan? Nggak ada kan? Ya. Tidak ada? Oke, baik. Teman saya Meisha Pujiandara akan membaca kesimpulan dari presentasi kami. Oke, di sini kesimpulannya adalah jadi kita harus mengubah mindset kita dari sekarang. Berpikirlah mindset kita dari sekarang. Berpikirlah secara positif karena pikiran yang positif akan membuat kita melakukan hal-hal yang positif juga. Jadi tintamu menjadi goresan tinta emas Masya untuk Allah. perjalanan hidupmu. Luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk kelompoknya. Baik teman-teman sekalian, itu tadi presentasi kami dan selanjutnya akan ditutup oleh Yandi Wahyudi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kelompok yang presentasi. Yang ingin silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 TBL takut banget lah. Masya Allah. Sebelumnya saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Naisila Salsamanda dan rekan saya Prasasti baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat. Di sini kami mengambil permasalahan iptek di bidang ekonomi mengenai pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi yaitu kemampuan ekonomi yang semakin tinggi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dampak positif pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi yang pertama ada tingkat meningkat. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah naiknya gross domestic product suatu negara. GDP adalah kegiatan produksi suatu barang atau jasa pada suatu negara yang menghasilkan pemasukan. Semakin tinggi GDP, maka kondisi dengan meningkatnya kegiatan produksi barang atau jasa pada suatu negara, maka masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya sesuai pilihannya. Kebebasan memilih tentu membuat masyarakat mempunyai kesempatan hal-hal lainnya. Masyarakat lebih mudah memilih transportasi yang digunakan untuk mobilitas. Apakah menggunakan kendaraan pribadi, KRL, MRT, LRT? Jangka perubahan yang terjadi akibat pembangunan merubah tata ruang suatu negara, tetapi juga berdampak iptek yang ada di masyarakat. Terjadi pergeseran nilai pengetahuan, tetapi
perubahan sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Misalnya, sedangkan pengembangan ekonomi bisa kenaikan masyarakat. 4. Menilai keberhasilan ekonomi negara itu maka sudah usaha manusia. Lima, tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Akhirnya, pembangunan ekonomi menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan membuat perekonomian masyarakat berkembang ke arah positif. Selain pendapatan masyarakat yang semakin membaik, pemenuhan kebutuhan hidup seperti kesehatan dan pendidikan juga terpenuhi dengan lebih baik. Jadi, pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui tingkat pendapatan, terpenuhinya pelayanan kesehatan, dan terpenuhinya pendidikan yang dibutuhkan. Nah, itulah dampak positif pembangunan ekonomi pada suatu negara, mulai dari tingkat produksi meningkat hingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Dampak negatif pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, yang pertama adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama ada dampak negatif ekonomi. Yang pertama ada harga pasar meningkat sehingga biaya hidup pun ikut meningkat. Indikator pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan ekonomi apabila tidak terencana bisa menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Industrialisasi berakibat pada semakin berkurangnya lahan untuk pertanian, dan yang terakhir kegiatan industri meningkatkan pencemaran lingkungan seperti udara, air, dan tanah. Baik, setelah kita membahas penyebab iptek dalam pertumbuhan ekonomi, ada dampak negatif dan positif. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Bagi kelompok yang mengajukan pertanyaan, silakan. Ada yang ingin bertanya, silakan. Saya mau kepada Prasasti untuk mengulang kembali mengenai GDP. Pembangunan ekonomi adalah naiknya gross domestic product suatu negara. GDP adalah kegiatan produksi suatu barang atau jasa pada suatu negara hingga menghasilkan pemasukan. Semakin tinggi GDP, maka kondisi ekonomi suatu negara pasti semakin baik. Kenapa GDP bisa meningkatkan ekonomi? Kenapa GDP itu bisa? Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena sektor ekonomi dikuasai oleh warga atau perusahaan asing, dan perusahaan asing tersebut tidak memiliki penghasilan di luar negeri. Tadi apa pertanyaannya tuh? Mengapa GDP bisa meningkatkan perekonomian suatu negara? Nah, tadi coba baca dulu kepanjangan GDP yang diangkat tadi itu, anaknya. Tadi kan ada dibaca GDP itu. Pengertiannya, GDP adalah kegiatan produksi suatu barang atau jasa pada suatu negara hingga menghasilkan pemasukan. Jadi, ya, dengan adanya pemasukan. Jadi dengan adanya pemasukan, ekonomi suatu negara pasti akan semakin membaik. Oh iya. Kelompok 3 puas dengan jawaban kelompok 4. Puas. Ya, baiklah, berikan tepuk tangan untuk kelompok yang melakukan presentasi. Tepuk tangan dulu.
Kepada kelompok lain, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ya, silakan. Silakan anak. Rizka Nindya atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama ya? Saya perwakilan dari kelompok 1, Mesya Pujiandara, ingin bertanya, bagaimana praktek nyata dari bidang ekonomi yang kita rasakan pada saat ini dan jelaskan tujuan dari praktek tersebut. Ya. Bagaimana praktek nyata pada bidang Tujuan dari praktek tersebut. praktek nyata pada bidang ekonomi yang kita rasakan saat ini dan jelaskan tujuan praktek tersebut. Hanya yaitu bagaimana praktek nyata dalam bidang ekonomi yang kita rasakan saat ini dan jelaskan tujuan praktek tersebut. Di sini teman saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Praktek nyatanya yaitu seperti jual beli online. Tujuannya mempermudah kita untuk memesan barang yang kita inginkan. Kayak secara mudah gitu. Lewat jual beli online. Tujuannya? Yaitu untuk mempermudah kita memesan barang tanpa kita harus pergi keluar lah atau apa. Iya, tujuannya mempermudah kita memesan barang. Lebih praktis lah lewat online. Anggaplah kayak ada hujan atau apa kan kita bisa pesan barang lewat online atau jual beli online, gitu, order delivery. Iya, Order lagi delivery. Apakah kelompok Praktek nyatanya itu pembuatan Shopee, Lazada, Blibli. Iya tuh, tugas guru. Makasih kepada kelompok 1 karena telah mengajukan pertanyaan. Baik, di sini kita akan menutup presentasi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya karena di sini kami perempuan, jadi kami tidak menerima maaf apabila ada kesalahan karena perempuan selalu benar. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok selanjutnya, kelompok terakhir ya. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Banteng Merah. Wah, luar biasa bantengnya. Jangan seruduk orang nanti. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya moderator Detisa Jantari dan teman saya Endang Kurniawati, Randy Saputra. Cucu Anggraini, Ceria Kamelia. Selanjutnya pembahasan materi akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Serius, mau? Serius. Di sini kami mengangkat atau mengambil pertanyaan yang mengenai bidang sosial. Yang berbunyi, apa saja pengaruh globalisasi terhadap bidang sosial? Globalisasi merupakan proses interaksi dan integrasi bertahap di antara entitas, individu, dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Adapun pengaruh globalisasi terhadap bidang sosial yang dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif dalam bidang sosial. Yang pertama, dampak positif globalisasi di bidang sosial, yaitu A. Perubahan tata nilai dan sikap. Globalisasi menyebabkan perubahan tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien. Kualitas atau tingkat kehidupan menjadi lebih baik. Globalisasi membantu lebih mudahnya memperkenalkan hidup sosial dan budaya dari setiap negara termasuk Indonesia ke negara lain. Dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya.
1. Lunturnya nilai budaya asli arus globalisasi yang pesat dapat mengerus nilai-nilai budaya asli. Contohnya semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 2. Perubahan gaya hidup. Contoh dari perubahan gaya hidup sebagai dampak negatif globalisasi adalah sifat banyak anggota masyarakat yang semakin individualistis. 3. Terjadi eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan kelompok saya. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, telepon. Nur Hidayatul Aulia. Dari dampak negatif yang kalian paparkan, apa dampak negatif itu bisa terjadi dan bagaimana cara menangani dampak tersebut? Mengapa? Karena tren budaya filterasi budaya dan filterisasi anaknya bahasa yang benar. budaya asing dengan bijak, sering mengadakan festival budaya. Iya. Saudara Aulia, apakah puas dengan penjawaban kami? Ya. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya Endang Yawati. Kesimpulan ada tidak orang akan penakut. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kesimpulan. Langsung ditutup ya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, terkait dengan presentasi yang dilakukan oleh kelompok teman-temannya tadi, ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, baiklah. Ini yang duluan ini. Silakan. Nur Hidayatul Aulia kan? Ya, telepon. Silakan. Silakan ya. Pengaruh iptek menurut saya bisa saja memberikan dampak yang baik maupun buruk. Dari segi dampak yang baik, kita dapat merasakan saat sekarang berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin bagus. Namun ada juga dampak buruknya seperti ancaman non-militer terhadap NKRI seperti sabotase menggunakan media sosial dan lain-lain. Oh ya, itu kesimpulan dari temannya. Ada juga yang ingin memberikan kesimpulan yang lain? Oh ya, kelompok di sana dulu. Silakan kelompoknya Endang. Kemajuan iptek tentunya memberi pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif dan negatif. Kemajuan iptek telah menjadi nilai-nilai seperti demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Kecanggihan alat komunikasi yang ditandai dengan munculnya internet secara langsung telah mempermudah kita untuk mengelola informasi dari belahan bumi lain. Kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Oh ya, sebelumnya berikan tepuk tangan untuk kita semua.
Masih ada yang ingin memberikan? Iya, silakan anaknya. Silakan kesimpulannya ya. Kesimpulannya. Di dalam usaha pengembangan dengan cara pemanfaatan iptek, setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Akan tetapi, kalau iptek dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. Sekian. Iya, luar biasa. Itulah kesimpulan yang luar biasa yang disampaikan oleh teman-temannya. Jadi, Pak Guru ingatkan kembali bahwa untuk kesimpulan yang dapat kita petik pada pembelajaran pagi ini, yang pertama, bahwa dalam penggunaan iptek itu harus kita menggunakannya dengan searif dan sebijak mungkin. Jangan menggunakan dan memanfaatkan iptek itu untuk hal-hal yang tidak berguna, seperti halnya nonton TikTok tanpa adanya kemudian kadang kita hanya untuk melakukan main game atau menonton video-video yang tidak perlu. Itu tidak boleh, melainkan untuk penggunaan iptek kita menggunakannya dengan bijak. Berita-berita internasional, paham? Ya, karena kalau dengan bijak nanti bisa menimbulkan dampak yang negatif. Kadang kita juga memanfaatkan iptek untuk menyebarkan berita-berita yang tidak perlu, seperti hanya berita hoax. Itu tidak boleh itu. Minimal kita menggunakannya untuk tujuan yang lebih baik. Ya. Kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Pak Guru ingatkan di sini. Ya. Di sini ada Pak Guru membuat LKPD. Nanti tugas kalian untuk LKPD yang Pak Guru bagi ini, setiap kelompok itu menjawab pertanyaan terkait dengan strategi untuk mengatasi berbagai ancaman yang terjadi dalam lingkup negara. Paham? Untuk pertemuan kita yang selanjutnya, sekaligus bagaimana cara kita untuk menyikapi kemajuan iptek tersebut. Ya. Sebelum menutup pembelajaran, Pak Guru ingin sedikit melakukan refleksi. Bagaimana menurut kalian pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran dibandingkan dengan pembelajaran yang sebelumnya, antara pembelajaran yang sebelumnya dengan pembelajaran sekarang, mana yang lebih asik? Ya, terima kasih. Dan untuk sarannya ke depan, kira-kira menurut kalian mau seperti apa? Seperti ini, lebih baik lagi, lebih asik lagi, lebih aktif. Ya, terima kasih. Oh, kreatif ya, inovasi. Terima kasih atas sarannya. Nah, sebelum menutupnya, Pak Guru sedikit melakukan evaluasi beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang tadi. Apakah kita sudah memahaminya atau tidak? Nah, untuk pertanyaannya, siapa dampak positif bidang politik? Minimal kalian bisa menyebutkan contoh positif dalam bidang politik. Pengaruh politik ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang politik terhadap yakni kontrol politik bagi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya. Oh ya, itu untuk bidang politik. Sebelumnya tepuk tangan untuk temannya. Terus siapa yang bisa memberikan hukum? Minimal kelompok yang lain, Ake. Ada? Ada. Siapa? Ya, Elsa. Di bidang hukum, masih hukum, demokratisasi itu hak asasi manusia, regulasi
bukan atas penjelasan terkait tujuan pagi hari ini. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Guru ingatkan, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Minimal nanti, ya, minimal nanti kita tidak memanfaatkan iptek itu dalam hal yang negatif, melainkan kita mencari berita yang bermanfaat untuk kita, mencari hal-hal yang berguna untuk kita, bukan hanya menonton TikTok yang tidak berguna dan lain sebagainya. Paham? Ya. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya kembali dulu ke bangkunya masing-masing, Nake. Ayo kembali dulu ke bangkunya masing-masing supaya itu kita berdoa. Untuk ya ada itu. Sudah? Duduk di dalam lah Tejo. Minimal lengkapi bangku yang kosong. Ya, sudah ya. Baiklah, ini nanti LKPD-nya dibagikan tiap kelompok sebagai perwakilan, bisa difotokopi nanti. Nah, baiklah, untuk menutup perjumpaan kita pada pertemuan pagi hari ini, Pak Guru minta untuk ketua kelas memimpin doa. Ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, sekali lagi Pak Guru ingatkan, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua ya. Ya. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.